pagi semuanya. Kami dari kelompok 4, ada saya Ametis, saya Ruth, Saya Okto. saya Dinda. Dari kelompok kami ingin menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia secara umum, baik itu di daerah barat, daerah peralihan maupun daerah timur. Selamat menyaksikan semuanya. Indonesia merupakan negara tropis yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terdiri dari 17.000 pulau. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Mengapa? Karena Indonesia memiliki keanekaragaman jenis hayati yang tinggi. Hutan hujan tropis Indonesia juga kaya akan flora dan fauna dan memiliki tingkat endemisme yang tinggi. Begitu pula dengan terumbu karang yang ada di laut di Indonesia. Mengapa? Karena terumbu karang di laut Indonesia menjadi pusat keanekaragaman tertinggi di dunia. Nah, teman-teman, tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, wilayah Indonesia terletak pada dua kawasan biogeografi, yaitu Oriental dan Australia, sehingga Indonesia memiliki sebagai kekayaan jenis hayati Asia dan sebagian jenis hayati Australia, sebagai modal keanekaragaman jenis yang dimiliki. Yang kedua, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai tipe topografi. Hal ini dapat berfungsi sebagai penghalang perpindahan anggota berbagai jenis hayati atau memiliki faktor alam yang khas sehingga memungkinkan terbentuknya anak jenis serta jenis baru dari modal jenis yang telah ada. Yang ketiga, Indonesia terletak di daerah tropik yang merupakan salah satu sasaran migrasi satwa dari belahan bumi utara serta belahan bumi selatan, sehingga Indonesia mendapat tambahan kekayaan jenis hayati dari perilaku migrasi. Wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dibagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu bagian barat, tengah, dan timur. Masing-masing wilayah tersebut memiliki berbagai jenis makhluk hidup yang khas. Misalnya, hutan di Kalimantan memiliki jenis tumbuhan yang paling banyak dibandingkan dengan hutan-hutan di daerah lainnya. Dengan demikian, kalian bisa menemukan jenis tumbuhan tertentu yang tidak kalian temukan di luar Kalimantan. Flora di Indonesia terdiri dari berbagai varietas tumbuhan tropis yang unik. Flora Indonesia merupakan pencampuran spesies Asia, Australia, dan tumbuhan endemik. Mengapa? Karena letak geografis Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Tumbuhan di Indonesia tergolong tumbuhan Malaysiana. Tumbuhan Malaysiana merupakan jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di berbagai daerah, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Filipina bagian utara. Contoh tumbuhan Malaysiana adalah meranti, palem, dan salak. Indonesia juga merupakan habitat bagi beberapa spesies yang tidak biasa, seperti tumbuhan karnivora. Salah satu spesies tumbuhan yang banyak dikenal misalnya Rafflesia arnoldi, dinamai oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan Dr. Thomas Arnold. Berbagai jenis tumbuhan kentong semar yang menjebak serangga juga dapat ditemukan di Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau lain di kepulauan Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih, secara geografis wilayah Indonesia itu dilewati oleh dua garis hayal loh, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nah, garis-garis hayal ini menunjukkan adanya perbedaan persebaran fauna di Indonesia. Garis Wallace dan garis Weber membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Yang pertama, daerah di sebelah barat garis Wallace. Yang kedua, daerah di sebelah timur garis Weber. Dan yang ketiga, daerah di antara keduanya yang disebut sebagai zona peralihan. Nah, masing-masing daerahnya memiliki berbagai jenis hewan khas. Daerah di sebelah barat garis Wallace meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan memiliki berbagai jenis fauna oriental atau asiatis. Jenis-jenis fauna tersebut adalah gajah, tapir, badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, bekantan, dan beruang madu. Tipe fauna oriental dicirikan dengan hewan menyusui yang berukuran besar, berbagai macam kera,
dan ikan air tawar. Di wilayah sebelah timur garis Weber, hidup fauna Australia yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok. Misalnya kaswari, cendrawasih, nuri, dan parkit. Ada pula merpati berjambul dan beberapa jenis hewan berkantung. Misalnya kanguru pohon. Jenis fauna yang lain adalah komodo, babi rusa, dan kuskus. Selanjutnya, daerah di antara garis Wallace dan garis Weber yaitu disebut sebagai zona peralihan atau wilayah Wallacea. Semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna orientalnya semakin berkurang. Sebaliknya, semakin ke barat dari garis Weber, fauna Australian semakin berkurang. Dengan demikian, marsupialia dapat ditemukan di daerah Wallacea. Selain itu, burung pelatuk oriental juga dapat dijumpai di sebelah timur Wallacea. Sementara itu, hewan-hewan oriental seperti burung hantu, babi, dan bajing melintasi garis Wallace sampai ke Sulawesi. Sedangkan hewan Australianya yaitu anoa, maleo, dan tarsius. Terlepas dari tipe asiatis, Australian maupun peralihan, beberapa hewan tersebut adalah khas Indonesia loh. Beberapa jenis khas Indonesia yang saat ini terancam punah ada yang pertama orangutan, endemik dari Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua ada komodo, endemik dari Pulau Komodo. Yang ketiga ada badak berculak satu, endemik dari ujung kulon Jawa Barat. Dan yang terakhir ada anoa, endemik dari Sulawesi.